Jadi ini termasuk evidence based practice gitu ya, kalau boleh dikatakan gitu ya. Ini juga alasannya kenapa. Jadi istilahnya kalau kita ngomongin evidence based practice atau praktik berbasis bukti, artinya secara ilmiah pengkajiannya, secara efektivitas, secara SDM-nya juga itu yang paling kuat, yang paling bisa dibuktikan gitu ya, bahwa ini paling menunjukkan banyak hasil. Nah, kalau dari gambar ini mungkin teman-teman sering lihat ya, dari pikiran, perasaan, perilaku. Saya sering lihat juga di beberapa modul-modul rehab menggunakan diagram ini gitu ya. Yang sebenarnya diagram ini merupakan saya masih sering ketemu orang menceritakan diagram ini bahwa itu tuh bergesernya apa istilahnya bisa bolak-balik gitu ya. Artinya ini bisa saling mempengaruhi. Nah, kalau dari gambar ini, di situ ada tulisan situasi ya, di atas situations. Mulai sejak ini situasi bisa juga kita kategorikan atau kita gunakan istilah stimulus. Di mana ada stimulus yang memberikan stimulasi, akhirnya pikiran merespon, ya, pikiran merespon, lalu berproses dan menimbulkan emosi, dan akhirnya mengarah kepada sebuah perilaku tertentu. Ya, itu yang dimaksud dengan CBT. Jadi pada simpelnya gitu ya, di dalam CBT ini apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan, Ya, itu hati-hati ya. Udah pulang kalian? ada yang lupa ke-mute. Aduh. Hujan baru pergi kau. Boleh dibantu di-mute, saya nggak kelihatan. Oke, terima kasih. Jadi apa yang kita pikir, dengan apa yang kita rasa, dan apa yang menjadikan perilaku kita itu sangat berhubungan satu sama lain, ya, dan saling mempengaruhi untuk keberadaan kita. Jadi kalau cara kita merespon pada, misalnya contohnya ketemu sama orang banyak, ketemu sama teman lama, ketemu sama lingkungan para pejabat misalnya, aparat, ketemu sama lingkungan di pasar, berbagai macam, itu anggap sebagai stimulus. Lalu bagaimana pikiran kita merespon terhadap stimulus itu pada saat kita melihat aparat, apa sih yang muncul di pikiran kita? Ya, deg-degan, takut ditangkap, langsung mikir dompet kita ada SIM atau enggak gitu ya, STNK atau enggak. Nah, itu respon pikiran dari stimulus dan menimbulkan perasaan apa dari stimulus tadi. Muncul gitu ya. Misalnya perilakunya jadi ngebut gitu ya, atau jadi pelan-pelan, jadi mepet ke pinggir, jadi pengen kabur, bisa macam-macam gitu ya. Ini gambaran awal dulu untuk mengantar ke depannya gitu ya, untuk pemahaman yang lanjut. Akan belajar juga nanti ke beberapa slide ke depan. Ini kurang lebih ada 24 slide, mungkin 25 slide yang saya bikin. Banyak referensi yang saya ambil juga dari sumber-sumber yang sudah ada. Dan kita akan lebih banyak mempelajari lagi bagaimana ini kaitannya dengan perawatan nafsa. Oke, berikutnya adalah tentang definisi. Ya, jadi di pemikiran disfungsional itu pemahamannya sebenarnya adalah pemikiran yang sebetulnya tidak memiliki fakta-fakta yang cukup, evidence-evidence yang cukup, itu bisa dikatakan sebagai disfungsional. Ya, kayak contohnya misalnya apa? Pemikiran yang tidak memiliki fakta yang cukup. Kita baru datang ke satu kelas gitu, satu ruangan, terus tiba-tiba orang yang lagi ngobrol itu berhenti dan nengok ke arah kita, terhenti semua percakapan dan ngeliatin kita. Akhirnya di pikiran kita, wah, ini salah satunya. Mungkin ada orang berpikir, jangan-jangan nih orang pada ngomongin saya nih, jadi pada berhenti ngomong. Nah, itu termasuk pemikiran disfungsional karena apa? Karena tidak didukung sama fakta-fakta yang ada. Ya, belum di-challenge gitu si belief-nya itu ya. Nanti kita akan bicara juga tentang keyakinan dasar atau core belief-nya.
Nah, pemikiran disfungsional ini mempengaruhi mood. Mood itu bukan perasaan, tapi mood itu adalah pikiran dan perasaan. Keadaan pikiran dan keadaan perasaan, itu masuknya mood. Nah, seringkali kan kalau dalam percakapan sehari-hari, mood itu dikategorikan hanya dengan perasaan saja. Enggak. Tapi ini ada dua keadaan, state of mind, state of feelings juga di situ. Dan perilaku merupakan hal yang umum pada semua gangguan psikologis. Jadi bukan hanya terjadi pada gangguan penggunaan zat saja. Terjadinya pemikiran disfungsional ini yang mempengaruhi mood dan perilaku. Bisa macam-macam, ya. Jadi ini dasarnya lebih kepada hal yang umum. Nah, di sini juga diyakini bahwa jika seseorang mulai belajar mengevaluasi pemikirannya dengan cara yang lebih realistis, ya, realistis itu artinya apa? Ada evidence-nya yang lebih adaptif. Adaptif itu apa? Dia bisa menyesuaikan diri. Kan ada adaptif, ada adjustment, ya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, orang yang punya kemampuan adaptasi yang baik, itu artinya juga orang yang mempunyai kemampuan pemikirannya cukup fungsional gitu ya dengan perilakunya. Nah, orang yang mampu mengevaluasi ini akan mengalami perbaikan kondisi emosi dan perilakunya. Ya, jadi intinya di dalam CBT itu melihat bahwa kita bisa mengendalikan perasaan dan perilaku kita. Itu dulu yang perlu kita pahami sebelum kita berlanjut ke pembahasan CBT yang berkaitan dengan rawatan nafsa. Sejauh ini ada pertanyaan nggak, rekan-rekan? Untuk pemahaman konsep dasarnya dulu. Oh, ini ada ingin bertanya. Oh, ini Ken. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis aja. Kalau malu bertanya ya, silakan tulis di kolom chat. Saya akan lanjutkan lagi ke konteks sekarang ke tadi kan CBT, terus ada juga di judulnya kaitannya dengan GPZ. Kalau saya tulis gangguan penggunaan zat, ya, sama dengan REBT. Ya, sebetulnya ini rumpun yang sama kalau REBT. Ya. CBT itu, kalau REBT kan ada emotifnya ya, rational emotive behavior therapy. Ya, kalau contohnya gini deh, kalau REBT yang bisa saya jadikan referensi itu, misalnya ini ada seorang anak yang orang tuanya cerai. Ya, orang tuanya cerai, misalnya siapa? Ibunya meninggalkan bapaknya, misalnya, atau bapaknya meninggalkan ibunya, salah satunya lah ya. Salah satunya ditinggalkan, dan itu kan waktu kejadian cerainya anak itu masih kecil, masih umur ya balita lah misalnya 5 tahun gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan REBT, dia merasa bahwa bapaknya meninggalkan ibunya atau ibunya meninggalkan bapaknya itu karena dia. Jadi dia mempunyai emosi yang irasional. Perilaku dia didasari oleh emosi yang irasional. Dia merasa bersalah akibat perceraian orang tuanya. Sehingga sampai sekarang perilakunya itu selalu, ya bisa macam-macam. Nanti kita akan bahas tentang konseptualisasi kasus. Ya. Perilakunya itu bisa aja keluarannya jadi dia selalu takut memulai sebuah hubungan. Dia selalu misalnya nggak pernah mau ada di hubungan yang stabil, dia nggak pengen karena dia takut ada perpisahan, jadi dia selalu hubungannya itu tidak pernah serius. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang disebabkan karena adanya core belief tadi. Nah, kalau REBT berkaitan dengan rational emotive behavior. Nah, ini irasional atau rasional? Emotifnya ya, emosi yang mempengaruhi perilakunya dia. Itu karena ada sesuatu. Jadi berkaitan memang titik beratnya lebih banyak di perasaan kalau REBT. Memang pada dasarnya terapi ini untuk mengubah perilaku dan kognisi, bukan hanya perilaku. Karena ada teorinya sendiri untuk perubahan perilaku, ini buat Ayu. Tapi ada juga teori untuk terapi kognisi.
CBT adalah penggabungan antara terapi kognisi dengan terapi perilaku. Makanya menjadi Cognitive and Behavioral Therapy. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan jangan malu-malu lagi kalau mau bertanya, ya. Ya, betul, perilaku yang berasal dari pikiran, ya. Hampir semua perilaku memang berasal dari pikiran. Ya, jarang sekali yang perilaku yang tidak datang dari pikiran. Ini komputer saya atau komputer orang ya, ada distorsi. Jaringan kayaknya, Bro. Udah kok. Pada di, oke, baik. Ada mic yang kebuka nggak? Sepertinya sudah di-unmute semua. Coba dicek lagi. Oke. Baik, kita lanjut ya. Sekarang ke GPZ. Ini buat teman-teman praktisi, apalagi buat praktisi di bidang NAPSA ya, sudah harus mulai sering menggunakan GPZ atau gangguan dari penggunaan zat. Ya, tadi sempat diingat ya di slide sebelumnya, hampir semua gangguan psikologis itu berkaitan dengan ini ya. Nah, mana tadi? Semua pemikiran disfungsional merupakan hal yang umum pada semua gangguan psikologis. Ya. Sehingga GPZ juga dilihat dari kategori sebagai gangguan dari penggunaan zat. Nah, ini bisa juga menjawab pertanyaan teman-teman. Misalnya, ini ada orang makainya cuma seminggu sekali dengan jumlah yang tidak banyak, dia masih kontrol, apakah dia perlu direhab? Atau kalau gitu apa bedanya dengan rokok dan kopi? Gitu ya, selalu ada pertanyaan. Ya, acuannya kalau kita mengacu ke DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder, ada menjelaskan tentang gangguan penggunaan zat. Jika tidak ada gangguan penggunaan zatnya, maka tidak ada terapi. Terapi itu kan tujuannya untuk mengadres gangguan-gangguan tersebut. Ya, jadi kalau memang dia pakai alkohol misalnya, ya seminggu sekali, cuma buat makan malam gitu ya, dinner sama keluarganya dia minum wine, nggak segelas penuh juga, nah, ya itu tidak ada gangguannya kan, maka tidak ada terapinya. Tapi kalau dia memasuki 11 kriteria yang makin lama makin banyak, jumlah botolnya bertambah dari 11 jadi sebotol, sebotol jadi sekerat, yang tadinya cuma weekend akhirnya menjadi sampai Rabu, nah itu memang sudah beda kategorinya. Itu sudah ada unsur-unsur terapinya, sudah ada unsur-unsur rawatannya. Ya, jadi bedakan ideologi-ideologi yang ada di dalam rehabilitasi dengan terapi-terapi. Ya, begitu juga kaitannya dengan rokok dan kopi. Ya kalau memang sama-sama nyandu, kenapa itu nggak harus diberhentikan dan dilarang sama pemerintah? Yang menjadikan indikasi adalah gangguan dari penggunaan zatnya. Nah, penggunaan maladaptif. Kenapa di sini dibilang penggunaan maladaptif? Adaptif artinya kemampuan untuk bisa beradaptasi. Maladaptif sama seperti malpraktek, berarti dia tidak mampu beradaptasi. Nah, penggunaan zat sehingga menimbulkan maladaptif. Ya, penggunaan apa? Penggunaan zat psikoaktif. Ya, ini berkaitan atau berhubungan dengan adanya tekanan yang dialami atau keterbatasan psikologi seseorang. Sehingga saat dia tidak bisa beradaptasi dengan tekanan tertentu gitu ya, misalnya ada tekanan karena lagi dimarahin mungkin, tekanan karena masalah ekonomi, tekanan karena masalah pandemi, apapun itu ya, perceraian, ditinggal mati gitu ya, apapun itu merupakan semua tekanan, dan dia tidak mampu beradaptasi dengan hal tersebut, maka penggunaan zat ini muncul. Ini termasuk salah satu gangguan dari penggunaan zat. Ya. Kita kan sering dengar gitu ya di campaign-campaign yang ada, orang pakai nafsa itu cuma buat mencari kesenangan. Ya, buat teman-teman di sini yang punya latar belakang pengguna nafsa, ya apa iya kita pakai nafsa itu buat mencari kesenangan? Mungkin di awal-awal, tapi sudah waktu yang cukup lama sudah bukan kesenangan lagi yang dicari, tapi lagi berusaha untuk mengatasi tekanan atau keterbatasan psikologis tersebut, berusaha untuk mengobati dirinya sendiri gitu. Saya pernah punya klien bipolar, dia pakai sabu, tujuannya apa? Untuk menekan maniknya.
Bipolar kan ada manik, ada depresinya kan. Dan manik itu melelahkan sekali buat dia. Tadinya saya pikir orang yang bipolar kalau lagi maniknya kambuh, dia pakai sabu, maka akan tambah manik gitu ya. Tapi ternyata enggak, menurut klien saya, justru dia menjadi fokus ke satu hal. Nah, artinya dari kasus tadi saya melihat bahwa memang ada keterbatasan psikologis sehingga dia membutuhkan pengobatan, membutuhkan substance untuk membantu mengatasi hal tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan gangguan penggunaan zat. Lalu penggunaan zat psikoaktif yang dilarang, artinya tergantung negaranya masing-masing ya. Karena kayak misalnya apa ganja di beberapa negara lain sudah boleh, di Indonesia masih belum gitu ya. Atau yang tidak sesuai dengan yang diresepkan, ini juga masuk kategori gangguan penggunaan zat. Tapi penggunaan yang tidak sesuai dengan resep ini lebih cenderung penggunaan yang lebih banyak daripada yang lebih sedikit. Misalnya sehari 3 kali, dia minumnya menjadi satu hari menjadi 6 kali, 7 kali. Bukan yang mestinya sehari 3 kali dia menggunakannya jadi cuma sekali. Bukan yang seperti itu yang dimaksud dari gangguan penggunaan zat psikoaktifnya ya. Teman-teman yang sudah ikut UTC pasti tahu ya, zat psikoaktif itu adalah zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat, yang mempengaruhi persepsi, mempengaruhi perasaan, dan juga akhirnya akan mempengaruhi perilaku. Gejala dari gangguan penggunaan zat seringkali menunjukkan kegagalan dalam peran memenuhi tanggung jawab. Misalnya apa? Sekolah, tugas-tugasnya sering telat, bekerja sering nggak masuk, pekerjaannya nggak selesai, atau di rumah. Di rumah kan setiap anggota keluarga punya tanggung jawab ya. Keluarga yang sehat, semua anggota keluarganya harus punya tugas. Ya, tugas apa? Entah dia bagian yang bersih-bersih rumah, yang cuci piring, yang bagian ngurusin kebunnya, nyalain lampu, kunci pintu, pagar, dan lain sebagainya. Itu harus ada pembagian tugas. Nah, dia gagal. Ya, permasalahan dengan hukum, penggunaan yang membahayakan fisik, kesulitan interpersonal itu adalah kesulitan dalam mempraktekkan keterampilan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Ya, menjadi sulit buat dia. Ya, contohnya apa, beberapa jenis zat ada yang kalau dampaknya itu bikin orang jadi sensitif gitu ya, jadi pengen marah-marah, jadi orang gampang tersinggung sama dia pun gampang tersinggung. Ini contohnya. Dan ini semua sebagai akibat dari penggunaan zatnya. Ini yang dimaksud dengan ya boleh dibilang pemahaman tentang gangguan dari penggunaan zat. Sebetulnya ada 11 kriteria dari gangguan penggunaan zat yang bisa kita ukur apakah itu muncul dalam 1 tahun terakhir atau enggak gitu ya. Buat teman-teman yang sudah profesional, psikolog atau psikiater, dia bisa menegakkan diagnosanya menggunakan 11 kriteria tersebut. Buat yang belum profesional di level itu, bukan psikolog, bukan psikiater, kita cukup menuliskan ciri-cirinya saja, dan nanti kita teruskan kepada pihak profesional untuk ditegakkan diagnosanya sehingga treatmentnya bisa ada dasar dari penegakan diagnosanya. Ya. Saya memang menggunakan istilah terapi karena CBT T-nya adalah terapi, tapi buat orang-orang yang non-profesional ini lebih banyak sifatnya intervensi ya. Jadi bobotnya memang sedikit berkurang dibanding terapi. Nggak sedikit sih, tapi memang dikurangi bobotnya. Karena ada faktor tanggung jawabnya yang lebih besar nanti. Nah, kalau cara pandang CBT terhadap GPZ, tadi kita udah bahas CBT sekilas, sudah bahas GPZ. Sekarang kalau dari CBT sendiri memandang GPZ seperti apa? Ingat ya bahwa CBT tidak hanya berfokus kepada penggunaan zat saja ya, termasuk perilaku lain. Nah, di sini perilaku adiktif adalah perilaku yang dipelajari. Respon yang dikondisikan terhadap orang, tempat, dan hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan zat. Nah, makanya kalau teman-teman yang pernah kenal dengan tools yang namanya triggering factor untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu, ini mengambil dari poin pertama. Orang, tempat,
hal-hal ya atau situasi gitu, kadang-kadang waktu dimasukkan ke situ. Nanti kan biasanya responnya seperti apa, lalu strateginya seperti apa. Nanti kita akan bahas juga di tools-nya. Jadi perilaku adiktif itu bisa dipelajari. Ya, artinya kalau bisa dipelajari bisa juga di unlearn kalau bahasa Inggris. Learn dan di unlearn. Jadi sesuatu yang dipelajari bisa juga dilepaskan nantinya. Tapi dalam konteks ini maksudnya dilepaskan karena dia sudah terbiasa menggunakan nafsa dengan pola pikir dan perasaan dan perilaku tertentu, maka dia akan selalu seperti itu. Contohnya apa yang sering muncul? Oh, kalau orang yang sudah kecanduan, orangnya manipulatif, misalnya. Tidak semua, tapi memang cukup banyak angkanya bahwa orang yang sudah masuk kategori kecanduan atau adiksi atau mengalami gangguan penggunaan zat, memang cenderung lebih banyak sifat manipulasinya. Nah, sifat manipulasi ini kan dipelajari. Dia mempelajari manipulasi itu supaya bisa bertahan dalam dunia penggunaan zat. Karena penggunaan zat itu kan tidak mudah, selain biayanya mahal, dilarang oleh hukum, gitu ya. Terus banyak juga faktor-faktor permasalahan lain, baik di masyarakat belum tentu bisa diterima dan lain sebagainya. Maka untuk bisa bertahan terus menggunakan harus punya kemampuan manipulasi. Nah, tetapi ini dalam konteks poin pertama, maksudnya perilaku yang dipelajari, kemampuan manipulasi itu tidak akan selalu menetap, bisa dihilangkan. Poinnya itu bahwa perilaku yang dipelajari itu maksudnya demikian. Lalu di poin kedua, prinsip utamanya adalah zat yang disalahgunakan menjadi logikanya. Nah, prinsip utamanya, CBT melihat bahwa zat yang disalahgunakan itu justru menguatkan perilaku dia. Jadi dia akan semakin sering menggunakan lagi zat-zat tersebut karena itu menjadi penguat, ya, penguat perilakunya dia. Nanti kita akan ngomong, ini sebetulnya bahasa Inggrisnya reinforcer, ya, reinforcement atau reinforcer, positive reinforcement, negative reinforcement. Nah, itu yang akan kita bahas nanti ya, bahwa itu adalah sebagai reinforcement. Nah, positive reinforcement contohnya seperti meningkatkan pengalaman sosial. Maksudnya seperti apa? Aduh, saya grogi nih kalau ketemu orang-orang, begitu dia minum, begitu dia pakai doom misalnya, atau dia pakai sabu, pakai heroin, dia merasa tenang, nyaman, dan dia bisa meningkatkan pengalaman sosial yang bisa berinteraksi sama orang, nggak grogi, nggak kaku, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu tuh mau turun di clubbing, supaya nggak grogi harus neken dulu gitu ya, supaya turunnya bisa asik gitu ya. Itu salah satunya penguat positifnya, positive reinforcement-nya. Ya. Nah, penguat negatifnya seperti apa? Kalau dalam konteks GPZ, penguat negatifnya atau negative reinforcement itu adalah mengurangi efek negatif. Maksudnya apa? Kalau dia nggak make, kan ada efek negatifnya biasanya. Kayak misalnya withdrawal. Nah, atau gejala putus zat, atau bahasa lainnya sakau. Jadi pada saat dia merasa tidak nyaman, penguat negatif buat dia untuk menggunakan kembali. Sampai sejauh ini bisa dipahami nggak logika itu? Ada penguat positif. Kenapa disebut penguat positif? Karena itu memberikan dampak positif buat dia pada saat dia pakai. Itu yang dia cari, itu yang dia dapat. Tapi ada penguat negatif. Kenapa? Karena hal-hal negatif itu mendorong dia untuk menggunakan kembali. Gitu ya konteksnya positive reinforcer dan negative reinforcement. Cukup jelas? Oke, tujuan utama dari CBT ini sebetulnya ya merubah perilaku melalui kemampuan si individu yang dikembangkan untuk mengcounter pikiran-pikiran itu sendiri. Ya, jadi semua
terapi pasti berkaitan dengan perubahan perilaku, perubahan sudut pandang, gitu ya, perubahan persepsi dan lain sebagainya. Tapi kalau CBT konteksnya spesifik, untuk bisa mengubah perilaku, kita harus bekerja dulu di kognisinya, di struktur berpikirnya, di sistem pengelolaan sebuah stimulus yang masuk ke pikiran. Itu yang dimaksud dari tujuan CBT. Mudah-mudahan itu menjawab ya, Muhammad Reza. Nah, tentunya ini saya perlu garis bawah ya. Tidak semua klien cocok untuk pakai penerapan CBT. Jadi terbayangkan itu yang mau kita kuatkan untuk bisa mengcounter pikirannya sendiri. Ya, kan butuh orang yang satu kondisi kognisinya tidak terganggu. Ya, kedua nggak ada defisit. Tidak ada tugas perkembangan yang tertinggal waktu masa kecilnya sehingga mempengaruhi proses dia berpikir. Jadi saat kita melakukan assessment terhadap klien, perlu dilihat kognisinya seperti apa. Nanti kita bisa lihat analisa fungsionalnya juga ya. Jadi jangan semua orang hanya karena standar SNI misalnya harus ada CBT. Jadi akhirnya semua klien harus dikasih CBT, belum tentu cocok. Jadi lihat dulu kliennya bisa nggak. Karena akan banyak tugas-tugas nanti buat si klien. Nanti kita akan bahas juga ya beberapa sesinya. Ini jam berapa sih? Oh ya, itu jamnya. Saya takut mabal. Kita sampai jam berapa, Ken? Sampai jam 4, bro. Paparannya sampai jam? Oh, paparannya sampai setengah 4. Oke, kalau gitu kita ngebut lah ya. Oke, berikutnya melihat. Jadi ini, kalau dalam CBT ini saya juga bingung menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam CBT itu ada yang namanya beliefs. Ya, beliefs di sini bukan keyakinan atau kepercayaan, memeluk kepercayaan, memeluk agama, bukan seperti itu ya. Tetapi apa yang dia yakini di dalam dirinya sendiri. Oke, ya, mungkin kedepannya saya akan lebih banyak menggunakan bahasa belief tadi ya. Nah, melihat keyakinan yang mendorong penggunaan zat tadi. CBT untuk GPZ melihat keyakinan negatif klien tentang dirinya dan keyakinan yang akan mengizinkan penggunaan zatnya. Contohnya apa? Dia mempunyai pemikiran karena tidak ada obat yang bisa membantu saya, maka saya pakai drugs itu. Ya. Dari keyakinan itu, dia mengizinkan penggunaan zat tadi. Karena saya memang butuh obatnya nggak ada, jadi saya harus pakai narkoba, maka saya gunakan narkoba. Ya, ini kan kayak contohnya apa, kasus yang belum lama terjadi itu yang Parkinson ya. Di Indonesia kan aturannya belum dibolehkan menggunakan ganja, tapi akhirnya suaminya berani juga melakukan pelanggaran hukum menanam ganja. Ya, tapi ini maksudnya terlepas keyakinannya benar atau tidak. Ya, ini melihat dari sudut pandang keyakinan dulu gitu sehingga mempengaruhi perilaku penggunaannya. Nah, saat diterapkan untuk mengubah perilaku adiktif, CBT sering dipandang sebagai relapse prevention kalau sering dengar, pencegahan kekambuhan. Ya memang tools-nya untuk relapse prevention kita ambil dari CBT. Salah satunya apa ya? Triggering factor, coping skill, problem solving, itu semua nanti kita akan bahas juga di beberapa poin gitu ya. Tapi ada beberapa keterampilan yang memang harus diajarkan kepada klien. Ya, itu yang dimaksud kenapa relapse, karena toolsnya kita ambil dari sana. Nah, kalau tujuan CBT ini kan ada pertanyaannya, tujuan CBT sendiri apa ya, bro? Tujuan CBT dalam perawatan nafsa pertama untuk memahami bagaimana perilaku adiktif itu dipelajari dan dikondisikan. Artinya bagaimana terjadinya perilaku adiktif itu sampai akhirnya dia mau kecanduan. Ada problem apa? Ya, apa yang menjadi dasarnya itu apa? Contoh lain gini lah. Ini kok datangnya dari keluarga baik-baik aja, orang tuanya begini begitu, keluarganya begini begitu, kok bisa make? Nah, dari CBT ingin melihat ada kejadian apa dulu sehingga dia cukup rentan di area pengguna nafsa dan akhirnya sampai ke perilaku adiktif. Itu yang mau dicari, tujuan pertama dalam CBT untuk perawatan GPZ. Berikutnya, untuk mengidentifikasikan orang, tempat, hal-hal yang memicu craving. Craving itu apa? Craving bukan suges. Di dalam dunia rehab, di dalam konteks nafsa, sering banget
bahasa jalanannya kita bilang suges. Itu agak salah kaprah kalau di dalam dunia terapi. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia memang tidak ada satu kalimat yang tepat gitu ya. Tetapi dorongan yang kuat craving itu untuk menggunakan kembali. Ya. Kalau suges itu tersugestikan, ya, tersugestikan. Kayak misalnya warna merah gitu ya, kita lihat warna merah di kayak contohnya 17 Agustus banyak bendera, tersugestikan di kepala kita dalam bulan Agustus itu pasti tentang Hari Kemerdekaan Indonesia, itu maksudnya sugesti ya. Tetapi kalau craving itu bikin kita jadi pengen ya. Membantu dalam CBT, membantu klien mengidentifikasikan orang yang bisa memicu hal tersebut, menjadikan dia pengen pakai. Belum tentu teman pakai ya, beberapa klien saya yang ngidam beda ya. Kalau ngidam itu kan biasanya cuma buat mengurangi rasa tidak enak di mulut, di perut, itu jadi pengen macam-macam ya. Kalau komentar sebelumnya saya tidak perlu respon ya. Itu peserta dari mana itu ya? Dahlan tuh. Oke. Mengidentifikasi orang, tempat ya, dan situasi-situasi yang memicu. Orang di sini nggak selalu teman pakai ya, atau PIC, partners in crime. Bisa juga ketemu orang yang suka ngebully dia. Ingat ya, ada tekanan, terus kondisi psikologisnya tidak sanggup menahan itu, akhirnya dia jadi pengen pakai. Atau dia berantem sama ibunya, situasinya, pada saat lagi nggak berantem, ngeliat ibunya juga jadi pengen pakai, misalnya. Itu jadi nggak terpaku sama orang-orang yang pakai saja ya, kalau mau melihat faktor pemicu. Nggak selalu harus berkaitan sama langsung dengan drugs-nya. Bisa dengan faktor lain. Tempat juga bisa, kamar dia yang dulu, settingan yang dulu, tempat tongkrongan, tapi tempat-tempat tertentu yang menimbulkan memori-memori tertentu itu juga bisa menjadi yang perlu diidentifikasi. Termasuk situasi-situasi apa. Yang tidak sedikit orang yang saya kenal dengan pemulihan yang di atas 5 tahun, kambuh lagi, relapse, karena ada kejadian perceraian, ditinggal mati, ya, putus pacaran, itu balik. Padahal sudah cukup lama berhentinya, di atas 2 tahun, di atas 5 tahun. Artinya kan ada tekanan-tekanan yang cukup sulit sehingga mendorong dia kembali ke sana. Nah, itu yang perlu diidentifikasikan dalam tujuan CBT, sehingga nanti bisa dipelajari kira-kira respon apa yang sehat terhadap pemicu tadi, dan keterampilan-keterampilan apa saja yang dibutuhkan supaya si klien bisa memelihara abstinensia dari penggunaan zat. Cukup menjawab nggak? Hasrat, beda ya. Dorongan yang kuat. Kayak gini deh. Ini kalau ngomongin craving, kalau kita waktu baru jatuh cinta gitu ya, saya harap semua peserta di sini pernah mengalami jatuh cinta. Kalau belum, saya doakan untuk segera ketemu ya. Nah, pada saat mengalami jatuh cinta mungkin pernah ngalamin momen-momen selalu ada di pikiran kita. Ya, sampai ada lagunya kan, Mau Makan Ingat Kamu. Ini Saing nih yang tahu nih judul lagu ini karena angkatannya dia. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mandi ingat kamu gitu ya. Nah, seperti itu craving, dorongan terjadi interaksi dengan orang tersebut. Dan itu nggak enak makan, nggak tidur. Ya. Sebenarnya. Ini komentarnya Saing bisa dimatiin nggak sih di chat box? Nggak bisa ya? Nanti gue coba cari caranya, Bro. Ya. Oke, dari dipaparkan oleh Bro tadi, apakah ada fokus utama pada prinsip-prinsip yang harus ditempuh oleh teoris tersebut? Ada nanti. Kita akan, kalau saya nggak salah nangkep ya, nanti ada beberapa elemen-elemen klinis, nanti saya kasih protokolnya juga. Jadi di sesi itu mesti ngapain, di sesi ngapain, sesi kedua ngapain. Mudah-mudahan itu ya, Muhammad Reza. DJ, kontradiksi CBT apa aja ya? Kontradiksi apa maksudnya? Plus minusnya mungkin ya maksudnya ya. Apakah intervensi CBT ini dapat dilakukan secara telekonseling dan online?
Ya tadi kalau kontradiksi CBT yang saya bilang ya pro-nya CBT lebih banyak menitik beratkan kepada si klien itu punya kemampuan untuk mengendalikan. Jadi bukan situasi yang mengendalikan klien, tetapi klien sendiri bisa mengendalikan. Jadi ke tingkat independensinya klien, kemandirian klien itu lebih clear kalau di dalam CBT. Ada strukturnya juga nanti di dalam terminasi ya, buat si kemandirian si klien di sana. Tapi tidak kontranya, tidak cocok buat orang-orang yang mempunyai kognisi defisit, ya, kognitif defisit, atau yang memang lagi disrupt, ya, lagi ada gangguan baik dari gejala putus zatnya kah, atau justru dari efek dari zatnya itu sendiri. Itu tidak cocok gitu digunakan. Ya. Apakah bisa dilakukan secara konseling, telekonseling dan online? Kalau melihat dari beberapa praktek, ada yang melakukan CBT melalui online. Ya tentunya ini harus dilihat dulu secara cermat gitu ya. Pada saat melakukan assessment dan screening, apakah si klien ini sanggup untuk bisa merespon melalui konseling secara online. Ya, contohnya apa? Selain dari sarana prasarana ya, jaringan yang kuat, ada ruangan yang cukup private, tidak banyak gangguan ya. Ada orang mondar-mandir, anak kecil di ruangan kita sendiri juga cukup aman gitu ya. Itu bisa enggak terjadi, dan kemampuan dia menangkap juga secara online itu juga kan harus dilihat. Karena kan kalau contohnya ini belajar jarak jauh ya, online itu kan sebetulnya dari dulu sudah ada. Tapi kenapa tidak dioptimalkan? Hanya karena saat pandemi aja baru dioptimalkan. Karena tidak semua orang cukup kuat gitu ngikutin belajar jarak jauh secara online. Lebih cepat lelah gitu ya di depan komputer, baca, terus harus merespon dibanding ada interaksi orang secara langsung. Jadi jawabannya bisa, tetapi ya harus dilihat dulu kesiapan orang tersebut dan kitanya. Oke, nah kita akan coba, saya akan menjawab pertanyaannya Reza tadi ya. Kalau betul nama panggilannya. Elemen klinis. Ya mungkin fokus utama ya yang untuk ditempuh mungkin ini. Yang pertama adalah khususnya untuk GPZ. Analisa fungsional dari penggunaan zat. Analisa fungsional itu seperti apa? Analisa fungsional itu untuk melihat ya misalnya pada saat ada pemicu, ada stimulus, ya, attendance, gitu ya, ABC kalau pernah dengar, attendance, belief, terus consequence di dalam CBT, apa yang memicu dia sehingga dia mempunyai pikiran tertentu gitu. Lalu apa yang muncul di pikiran dia, lalu apa yang dia rasakan, lalu apa yang dia lakukan. Itu sebetulnya mau dilihat. Ya, contohnya sama seperti contoh saya tadi bilang, orang baru masuk ke ruangan, orang-orang berhenti bicara dan lihat ke arah dia, apa itu stimulusnya, apa yang muncul di pikiran dia, terus apa yang dia rasakan setelah itu, dan akhirnya perilaku dia seperti apa. Dia jadi banting tasnya kah, dia tendang kursi kah, atau dia keluar lagi, atau dia dibawa santai dan lain-lain gitu ya. Itu yang akan kita bahas nanti tentang analisa fungsional, itu ada tools-nya juga. Lalu pelatihan dalam keterampilan mengenai dan mengatasi craving, tadi kita udah singgung, mengelola pikiran tentang penggunaan zat. Maksudnya apa? Kan orang masih suka mikir pengen make nih setelah treatment atau setelah rehab. Nah, bagaimana saat pikiran itu datang bisa dia kelola sehingga akhirnya dia tidak mengikuti pikiran tersebut. Itu yang dimaksud mengelola pikiran penggunaan zat. Problem solving atau penyelesaian masalah. Jadi ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah. Ini juga salah satu hal yang perlu diajarkan sama konselor kepada klien. Pada saat ada masalah, bagaimana cara membreakdown-nya, melihat opsinya, dan latihan, ya nanti role play dengan konselor. Akan banyak role play antara klien dengan konselor kalau dalam CBT. Dan banyak PR.
Jangan time rating terus ya PR-nya, itu bukan CBT. CBT itu ada banyak PR-nya. Kalau cuma time rating terus, ini konselornya harus banyak belajar lagi referensi tools-toolsnya yang ada ya. Karena kan ada efeknya dong. Kasih PR ini tujuannya buat apa? PR ini tujuannya buat apa? Bukan cuma hanya sekedar mengisi waktu. Oke, terus juga perencanaan untuk situasi kedaruratan. Ya, situasi kedaruratan itu apa? Emergency ya situasinya. Poinnya sih begini, kita perlu banyak simulasi, perlu banyak antisipasi kemungkinan-kemungkinan, sehingga pada saat itu muncul, maka si klien punya referensi apa yang harus dilakukan dibanding dia menerka-nerka akhirnya, udah gelap mata, biar aja dah, gitu ya. Itu yang kita hindari. Dan yang terakhir adalah keterampilan menolak ajakan, menolak tawaran dari orang gitu ya, yang bagus seperti apa, ya sesuai dengan kapasitas dia, di role play kan juga, latihan juga gitu ya, dan itu dipantau setiap minggu, selalu dicek minggu ke depannya itu bagaimana pengalaman seminggu terakhirnya. Lalu berikutnya mempelajari proses kognisi yang berhubungan dengan GPZ. Ya. Nah, jadi dalam CBT itu kan dianggap bahwa kita sebetulnya bisa memonitor, memantau pikiran kita tuh kenapa ya? Mungkin yang sudah lalu bisa kita evaluasi gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa mengantisipasi untuk ke depannya. Gimana sih saat kita mau begitu itu muncul penggunaan zat, biasanya ada apa aja di pikiran kita? Ada situasi apa aja? Itu yang maksudnya dipelajari. Reaksi-reaksinya gimana? Lalu mengidentifikasi dan melihat arahan dari situasi-situasi yang berisiko tinggi. Baik yang dulu sudah pernah dialami atau yang akan datang, mendorong dan meninjau sesi tambahan. Sesi tambahan di sini artinya bukan jumlah sesinya, misalnya jumlah pertemuannya, tetapi tugas di antara sesi. Misalnya seminggu sekali pertemuannya setiap hari Senin. Nah, dari setelah pertemuan hari Senin itu ada tugas yang harus dikerjakan sama si klien, sehingga nanti akan dibahas di Senin depannya. Itu yang dimaksud mendorong tugas tambahan dan latihan beberapa keterampilan dalam setiap sesinya. Jadi jangan sampai kehilangan sesi yang tidak belajar keterampilan. Sampai sejauh ini, ada komentar lagi nggak, Saing? Ya, aku nunggu dia komentar. Yang lain mungkin ada yang mau nanya. Oke, tarik nafas dulu ya. Serat kalau kagak minum dari pagi nih. Ngomong mulu. Wih, izin sholat. Ngeri banget. Kalau sholat mah jangan izin, Pak. Wajib, itu maksudnya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalamnya CBT. Kalau sudah membahas CBT, kita pasti, tadi udah saya singgung sedikit yang namanya core belief atau keyakinan dasar seseorang. Ya, nanti kita akan bahas itu di dalam konseptualisasi kasus. Sebelumnya kita akan bahas dulu pikiran otomatis atau automatic thought. Pikiran otomatis adalah pemikiran yang rutin dimiliki oleh seseorang saat dia mencerna pengalaman harian dia, ya, misalnya ada angkot motong dia, misalnya ya, ada guru atau atasan yang ngebentak dia, atau ada pengemis gitu ya, apa yang muncul ini pengemis beneran atau bukan. Nah, itu yang dimaksud rutin dimiliki oleh seseorang. Ya, memaknai, ngeri sekali ya. Ya, memaknai boleh. Pemikiran atau pemaknaan, terima kasih Agil, yang dimiliki secara rutin oleh seseorang untuk mencerna pengalaman hariannya. Nah, dalam
perawatan klien ini bisa dibantu dengan mengidentifikasikan pikiran otomatis tersebut. Ya, dengan cara seperti apa? Tanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini sama klien. Misalnya dia cerita nih, oh kemarin saya pakai lagi, gitu ya. Terus kita tanyakan misalnya yang pertama, apa yang Anda pikirkan setelah melihat kejadian itu? Ya. Terus kita tanyakan juga apa maknanya buat Anda, apa artinya buat Anda situasi itu, dan apa yang orang lain katakan tentang hal ini. Ya, itu bisa di challenge gitu ya, pikiran otomatisnya supaya bisa muncul. Dan beberapa pikiran otomatis ini memang ada yang lebih penting dibanding pemikiran otomatis yang lain untuk bisa kita cari tahu supaya bisa memahami apa yang ada di dalam pikiran klien tersebut. Ya. Praktisi bisa menanyakan pada klien untuk mencatat pemikiran mereka ya dengan thought records itu ya. Nanti ada formatnya juga, thought records, untuk memahami lebih baik kapan pikiran otomatis ini muncul. Ya. Ini contohnya tadi, gue diomongin orang nih. Atau misalnya, wah, gue dipanggil, apa misalnya, dipanggil hitam gitu ya, rasis nih orang, misalnya tuh gue dipanggil putih, oh ini rasis, itu pikiran-pikiran otomatis, itu contoh-contohnya ya. Nah, pemikiran otomatis dan CBT di sini, CBT berfokus pada core belief tadi, ya, keyakinan dasar yang memberikan dampak pada pikiran otomatis. Jadi pikiran otomatis ini tidak muncul serta-merta ya, walaupun sifatnya. Kenapa disebut otomatis? Karena ini bukan berdasarkan keinginan dia sebetulnya. Involuntary. Ya. Bukan sesuatu yang dia pengen berpikir seperti itu. Tapi ya, begitu ada stimulus, dia akan langsung keluar pikiran itu. Stimulus akan keluar pikiran itu. Nah, pikiran itu muncul, pikiran otomatis itu muncul karena ada core belief, ada keyakinan dasar. Dan ini biasanya kejadiannya di masa-masa kecil. Ya. Dan akhirnya automatic thought itu akan selalu muncul. Contohnya yang paling sering apa? Di masa kecil, misalnya dia pernah apa bahasanya itu, dirampok misalnya sama pemulung sampah misalnya. Itu kejadian itu. Dan itu cukup traumatis buat dia. Sampai saat ini setiap kali ada tukang sampah, dia langsung berpikirannya ini orang jahat. Ini orang jahat. Mulai dapat logikanya. Masa kecil senang membuli orang. Kenapa tuh? Kalau masa kecil senang membuli orang, otomatis thoughts-nya apa? Tergantung. Biasanya orang-orang yang suka ngebully itu karena dia korban bully juga sebelumnya. Ya, mungkin dari keluarganya, ya, dari pihak keluarga yang membuli dia, sehingga dia juga hanya mempelajari itu, entah kakaknya, entah ayahnya, ibunya, saudaranya. Dia menjadi korban bully, sehingga dia mempelajari itu sebagai cara juga untuk berinteraksi sama orang. Atau cara yang dia ketahui. Ya. Jadi sehingga akhirnya muncul pikiran otomatis pada saat hal-hal tersebut muncul ya. Nah, pemikiran otomatis dan CBT juga tujuannya adalah mengubah keyakinan ini dapat mengubah pikiran otomatis. Jadi di counter belief-nya. Ya, nanti kita akan bahas. Biasanya meng-counter belief itu seperti apa? Ya biasanya dengan mengumpulkan fakta-fakta pendukungnya. Kayak tadi contohnya orang ngomongin saya. Faktanya apa? Selain orang berhenti ngomong dan ngeliatin ke arah saya, selain itu ada fakta apa lagi yang kamu punya? Bukan asumsi ya, fakta. Gitu. Nah itu cara untuk meng-counter salah satu cara untuk meng-counter belief-nya. Itu suaranya Saing tuh. Yang bilang Palu ya. Apakah core belief dapat terpengaruh atau bergeser oleh faulty belief? Ya, jika ya bagaimana? Ya itu barusan saya jawab. Ya. Jadi faulty belief system itu sebetulnya core belief-nya. Ya, bukan hal yang berbeda itu.
apa yang dia punya, akhirnya punya automatic thought change. Jadi kalau kenapa ini masuk ke psikoterapi, ya, CBT, karena dia akan mengulas beberapa masa lalunya. Tetapi kalau CBT, dia hanya mengulas masa lalu yang spesifik berkaitan dengan perilaku tertentu yang menjadi sasarannya. Misalnya apa? Setiap kali dia putus dengan pacarnya, setiap kali dia cerai, setiap kali dia berkabung, dia pasti pakai drugs. Misalnya itu. Itu perilakunya kan? Nah, maka kita lihat apa yang muncul di pikirannya saat terjadi putus tadi. Ya, apa yang muncul sehingga akhirnya perilakunya memakai. Nah, pikiran-pikiran ini akan kita coba tarik dulu pernah ada kejadian apa sehingga dia punya core belief apa sehingga punya automatic thoughts-nya seperti ini. Gitu ya. Itu yang mau kita cari tahu. Jadi CBT melihat bahwa bukan situasi yang membuat permasalahan pada seseorang. Tapi pemikiran otomatis inilah yang menjadikan permasalahan. Jadi kuncinya ada di pikiran kalau CBT. Bisa di counter. Ya, salah satunya untuk menjawab Rian, salah satunya ya dengan mengcounter fakta-faktanya. Biasanya kalau CBT cara terapinya apa fakta pendukungnya. Nah, biasanya kalau klien-klien yang ini salah satu contoh nih yang punya masalah dengan kognisinya, dia tidak bisa memaparkan fakta tetapi dia tidak bisa melepaskan buktinya, keyakinannya. Saya udah pasti tahu lah orang yang memang kayak begitu. Nggak perlu bukti-bukti. Nah, ini nggak cocok yang kayak gini buat CBT. Tapi kalau CBT itu orang yang memang mau berpikir. Orang yang melihat, ya faktanya apa ya? Kemungkinan lain apa ya? Bisa ada kemungkinan lain ya. Sehingga akhirnya dia bisa memproses, mengcounter hal tadi. Nah, 3 fundamental dalam CBT. Yang pertama adalah aktivitas kognisi itu akan mempengaruhi perilaku. Lalu yang kedua, aktivitas kognisi dapat dipantau dan dapat dialihkan. Ya, ini nanti akan menjawab Rian. Perubahan perilaku yang diharapkan dapat dipengaruhi melalui perubahan kognisi. Nah, contohnya gini, kalau kita ngomongin sedikit melenceng tentang perubahan perilaku. Perubahan perilaku kan itu cuma cukup dibuat kayak classical conditioning aja kan. Kayak punya si siapa Skinner gitu ya pokoknya para behavioris classical conditioning masih ingat ya, dimana anjing dengan bel, dengan makanan, dengan air liur itu kan setiap kali mau dikasih makan dibunyiin bel, kasih makan bunyiin bel sampai akhirnya bunyiin bel nggak dikasih makan tapi air liurnya udah keburu keluar, itu udah dikondisikan. Nah itu behavioris kan, makanya di beberapa pendekatan behavioris nggak perlu banyak mikir, ikutin aja blind faith. Pokoknya bangun pagi, bangun ini, beresin itu, harus ini, harus itu. Itu dipelajari, classical conditioning. Nah, kalau CBT, dimulai dari kognisinya dulu. Bahwa pikiran bisa mengarah ke sana. Dan sebetulnya bisa dikombinasiin, makanya terapi kognisi dengan terapi perilaku ini disatukan menjadi CBT. Jadi ada penggabungan di sana. Tapi kuncinya ada di pikiran. Nah, 3 klasifikasi utama dalam CBT adalah ini beberapa keterampilan yang memang harus diterapkan, yaitu terapi coping skill. Coping skill itu adalah bagaimana mengatasi tekanan, gitu ya. Terapi problem solving, menuntaskan permasalahan. Ya, ada sedikit perbedaan antara coping dengan problem solving. Kalau coping itu yang untuk supaya melepaskan stresnya, stresornya. Tapi kalau problem solving itu, kalau coping skill belum tentu problemnya udah beres gitu. Tapi dia bisa rilis dulu. Tapi kalau problem solving itu sampai ke core-nya. Ya. Lalu metode restrukturisasi kognisi. Ya, restrukturisasi kognisi seperti apa ya? Salah satu contohnya yang tadi sudah saya singgung, mengcounter dengan bukti-bukti yang ada, kenapa dia berpikiran seperti itu, melihat dari sudut pandang lain, gitu ya, melihat dari kemungkinan lain, bisa menunda reaksi emosi yang
impulsif gitu ya, itu maksudnya ya di dalam restrukturisasinya. Jadi bukannya tidak mengalami emosi apapun, itu bukan yang diharapkan, tetapi dia bisa menempatkan pada porsi yang jelas ya, atau memasukkan fakta-fakta baru ya di dalam restrukturisasi kognisi ini. Nah, elemen penting dalam sesi CBT, sekarang kita ngomongin sesinya. Kalau tadi kan elemen dalam klinis, ini sekarang dalam sesinya. Sama setiap sesi konseling, ini mirip, membangun hubungan terapeutik, membangun rapport. Karena kita berharap supaya si klien ini bisa berpikir. Jadi konfrontasi kurang tepat sebenarnya kalau di dalam CBT. Hubungan terapeutik itu seperti apa? Ya, empati, menghargai, tidak judgment. Ini kita udah sering dengar, tapi prakteknya itu masih sulit. Kalau saya lihat dari beberapa uji kompetensi gitu ya, atau ngobrol sama beberapa tempat yang saya sempat mengalami kesempatan untuk melakukan supervisi, ini jarang dilakukan kalau untuk residensial. Karena mungkin tinggal bareng, ya bias kali ya. Jadi akhirnya hubungan terapeutiknya tidak berjalan. Kenapa ini ditulis pertama? Karena kalau hubungan terapeutiknya tidak berjalan, maka ke bawahnya pun akan sulit. Lalu perencanaan perawatan. Ya, ini kayak rencana terapi dan struktur sesinya ya seperti apa, ini akan disinggung. Mengidentifikasi dan merespon kognisi yang disfungsional tadi ya. Menekankan pada hal positif, ini semua pendekatan biasanya seperti itu juga, dan memfasilitasi perubahan kognisi dan perilaku melalui tugas antar sesi. Tugas antar sesi itu adalah tugas yang diberikan setelah sesi konseling dan akan dibahas di sesi konseling berikutnya. Nah, saya sekarang akan kasih format sesinya yang 20/20/20 ya. Format sesi CBT yang pertama, di 20 menit pertama, itu yang perlu dilakukan adalah ya lakukan assessment singkat ya, nggak perlu pakai tools, tentang penggunaan zat. Bagaimana seminggu terakhir ini, ada penggunaan zat atau enggak, ada craving enggak yang muncul, ada situasi-situasi yang berisiko enggak dalam seminggu terakhir yang Anda temui. Ya itu, atau check-in lah istilahnya ya. Lalu juga kita dengarkan gitu, atau kalau bisa kita ungkapkan apa yang ada di dalam klien yang menjadi kekhawatiran dia atau perhatian si klien saat ini apa. Ya, mungkin nggak mau bahas dulu soal tugas, ya udah kita respon dulu itunya ya. Lalu tinjau dan diskusikan latihan yang sudah dilakukan sama dia seminggu terakhir itu kan, dikasih tugas. Oke, kita lihat bagaimana menjalankan tugasnya. Kalau sudah dikasih ya, kalau sesi pertama berarti belum ada yang bagian ini. Ini 20 menit pertama, lalu 20 menit berikutnya adalah kita bahas tentang topik sesi hari ini apa. Biasanya topiknya apa sih, menentukannya apa sih gitu ya. Topiknya ya, kalau CBT kurang lebih yang 3 fundamental itu tadi. Ya. Coping skill, problem solving, sama merestrukturisasi kognisi. Ya, apapun yang berkaitan di area itu. Bisa juga dengan keterampilan-keterampilan, membahas topik-topik keterampilan juga bisa di situ. Dan hubungkan topik tersebut dengan kekhawatiran si klien saat ini, berkaitan apa enggak. Biasanya sih bisa kita kaitkan di sana. Nah, itu yang 20 menit kedua. Lalu yang 20 menit terakhir adalah eksplorasi pemahaman klien dan reaksi klien pada topik yang dibahas. Nangkep nggak dia? Cukup nyaman apa enggak dengan topik tersebut? Ya, baru dikasih tugas latihan untuk dibahas pada sesi berikutnya. Pada saat memberikan tugas, pastikan ini disepakati sama klien yang tidak membebani si klien terlalu berlebihan dan menyulitkan kita juga untuk melakukan observasi. Sudah dilakukan atau belum ya. Ya, yang spesifik gitu ya, yang bisa diukur tugasnya dan bisa dicapai. Smart lah
Lalu tinjau rencana minggu ini dan antisipasi potensi situasi berisiko tinggi. Maksudnya apa? Jadwal dia satu minggu ke depan tuh kayak gimana? Kira-kira ada situasi yang berpotensi berisiko tinggi nggak? Kayak misalnya ada reuni kah, acara ulang tahun kah, kawinan. Bagaimana dia bisa mengantisipasi hal tersebut? Cukup clear deh sampai sejauh ini dari format sesinya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau begitu saya akan masuk ke slide berikutnya. Silakan tulis saja di chat box kalau ada pertanyaan. Nah, saat kita masuk dan kita menggunakan sesi CBT pada klien, ini perlu diorientasikan ya, sama klien. Informasikan pada klien bahwa sesi ini biasanya 12-16 minggu, fleksibel. Paling sedikit 8 sesi atau 8 minggu. Ya. Tapi bisa sampai 12-16. Dan itu juga kenapa alasannya dulu program-program rehab rata-rata 6 bulan. Karena supaya bisa dimonitor. Tapi paling sedikit 8 minggu atau 8 sesi. Ya. Dan bisa sampai 16 sesi. Dan sampaikan pada klien bahwa tujuan Anda dengan CBT ini adalah untuk mengajarkan mereka bagaimana menggunakan tools-toolsnya CBT supaya mereka bisa membantu dirinya sendiri. Cara pakai tadi ya thought record-nya kah, triggering faktornya mungkin dari formatnya, terus mood apa ya, ada juga tabel yang untuk ngecek mood dia hari ini seperti apa ya. Istilahnya dia mau monitor pikiran dia ya, kognisi dia juga yang mau dimonitor. Nah, gambar ini ya, gambar ini kan ada negative core beliefs, ada intermediate beliefs, ada automatic thoughts. Core beliefs ini yang merah ini terjadi di masa kecil ya, yang tadi sudah saya contohkan. Kalau intermediate beliefs itu yang sudah lewat tapi masih baru-baru ini itu kejadiannya. Tapi udah lewat. Nah, kalau automatic thoughts adalah yang saat ini. Ya, jadi apa yang menjadi keyakinan dia menjadi intermediate beliefs dan menjadi automatic thoughts. Itu yang mau kita runut dan bagaimana itu bisa kita counter. Kita challenge. Ya. Nah, kita akan bahas sesi per sesinya. Ya, sampai sesi ke-8 saya siapkan di sini. Program sesi CBT yang pertama itu di sesi pertama yang dilakukan adalah orientasi. Ya tadi ya orientasi kan termasuk menjelaskan bahwa kita biasanya 12-16 sesi gitu. Kita akan mengajarkan beberapa penggunaan tools-nya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Edukasi, membahas agenda juga, melihat kondisi klien cocok atau enggak diteruskan gitu ya dengan sesi ini. Membahas konseptualisasi kasus. Ini habis ini kita akan bahas tentang konseptualisasi kasus. Rencana rawatannya gimana? Selalu ada summary ya kalau setiap sesi konseling. Lalu berikutnya di sesi kedua kita lakukan assess kekhawatiran si klien atau perhatian si klien saat itu. Ya. Apa yang menjadi concern-nya lah bahasa Inggris itu saat ini. Seminggu terakhir ada kejadian apa, terus apa yang menjadi kekhawatiran saat ini. Terus kita tentukan sasarannya dan mulai teknik intervensi di sini. Catatan pemikiran maladaptif kayak tadi thought record itu bisa mulai masuk di sini. Bagian aktivasi perilaku ya, itu juga yang ABC chart bisa juga ya. Activation, belief sama consequence. Bagian problem solving ya, itu bagaimana pada saat dia menguraikan permasalahan dan akhirnya dia mengatasi masalah tersebut. Relaksasi. Ya, mungkin buat Anda praktisi-praktisi yang mau menerapkan ini juga perlu banyak referensi untuk relaksasinya ya. Bukan cuma sekedar duduk diam meditasi, tapi ada prosesnya yang harus dipandu dan juga dirangkum setelah itu. Lalu di sesi ketiga, yaitu melihat
perkembangan klien tentunya dari sesi-sesi sebelumnya. Tentukan agenda selalu ya. Mulai atau lanjutkan teknik kalau misalnya sesi kedua belum sempat dimulai. Ya. Tapi kalau sudah dimulai bisa lanjutkan teknik intervensinya. Sebetulnya kalau dari CBT itu sebetulnya teknik terapinya, tapi karena tidak semua di sini adalah klinis gitu ya, profesional, maka saya gunakan istilah intervensi supaya ada batasannya. Mengenal atau melakukan evaluasi dari beberapa perangkat yang akan atau sudah digunakan. Mengenalkan. Ya, jadi supaya si klien juga bisa melihat dirinya sendiri, bisa memonitor dirinya sendiri. Sesi keempat, sama, tentukan juga agendanya, apa yang mau dibahas, lanjut, menggunakan atau meninjau perangkat yang sudah digunakan, kemarin sudah dipakai belum, gitu ya, kira-kira seperti apa, ada kendala nggak, kesulitannya di mana, hal baiknya apa yang bisa kamu pakai, apa yang kamu perlu dukung, dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya format untuk mendukung si klien bisa semakin mandiri, akses kembali tujuan dan rencana rawatan itu di sesi keempat. Jadi dari sesi keempat sudah ada capaian nggak sih? Sudah ada hasil yang diharapkan nggak? Gitu. Kalau nggak, mungkin perlu diubah rencana rawatannya. Ya. Lalu di sesi ke-6 dan ke-5 dan 6. Lanjut lagi, masih sama kayak keempat, tapi bedanya tinggal disempurnakan lagi penggunaan dan tugas-tugas dari perangkat tersebut. Ya, disesuaikan lagi, apalagi yang kurang. Sesi 6, lanjut intervensi dan pengenalan perangkat, melakukan peninjauan. Dan di sesi 7, lanjut evaluasi, tawarkan perangkat dan intervensi yang baru, misalnya mendiskusikan akhir dari rawatan, perawatan seperti apa, ini persiapan untuk terminasi, di sini sudah mulai. Mempersiapkan perubahan, karena dia nanti perlu beradaptasi ya dengan situasi baru yang setiap minggu ketemu sama kita, nanti tiba-tiba enggak. Dan mengenalkan kembali perangkat. Dan di sesi ke-8, akhiri rawatan dan bantu dia untuk menentukan bagaimana memelihara perubahan yang sudah dicapai sama dia. Kita bisa jadwalkan sesi booster. Sesi booster itu sesi seperti apa? Sesi booster itu sesi yang bisa dilakukan dadakan. Misalnya 2 minggu setelah sekarang kita ada booster ya, sama kayak vaksinasi itu ya. Kita booster sedikit, apa aja isinya yang ada dalam booster. Ya, lihat keadaan klien, misalnya 2 minggu, 3 minggu ketemu lagi gitu ya. Apakah ada gejala, gimana cara dia mengatasi situasi itu, ya, mengatasi tekanan, merefresh keterampilan yang sudah diajarkan juga gitu. Dan membahas ada hal-hal yang dikhawatirkan nggak sama dia ya, dalam masa transisi ini. Transisi artinya dari penanganan kita dan akhirnya dia sudah diterminasi. Tinjau lagi tujuan perawatan atau pencegahan kekambuhan dan bagaimana supaya dia bisa memelihara perkembangan perawatan itu. Nah, kita sudah masuk ke 3 slide terakhir. Ini sudah masuk ke perangkat. Ya. Di sini ini adalah salah satu contoh format. Sebetulnya ada banyak formatnya. Ini yang pernah kita pakai, ya, yang kita anggap lebih mudah untuk dipelajari. Ya. Konseptualisasi kasus yang pertama ya nama klien masukkan di situ. Nah, informasi masa kecil yang relevan di sini yaitu adalah pengalaman masa lalu yang menyebabkan perkembangan atau justru ini pelanggengan itu maksudnya apa ya? Yang membuat bahwa keyakinan dasar tadi, core belief tadi jadi terus masih dipegang sama dia. Ya. Core belief itu kayak misalnya apa ya? Karena mungkin dulu dia selalu diejek, ya waktu sekolah sama saudara-saudaranya diejek, maka dia merasa selalu lebih buruk dari orang lain. Itu menjadi keyakinan utamanya dia yang bawah. Ya. Keyakinan yang paling utama atau paling dasar mengenai dirinya bahwa tidak ada orang yang lebih buruk dari dia, misalnya. Itu core belief. Jadi core belief juga nggak tiba-tiba muncul ya, pasti ada pengalaman masa kecil. Setelah muncul core belief-nya, sehingga akan muncul asumsi, keyakinan, aturan kondisional. Maksudnya apa? Ada asumsi positif
yang dimiliki untuk mengatasi keyakinan utama. Dan kira-kira perilaku apa yang digunakan untuk mengatasi keyakinan tersebut. Jadi apa iya tidak ada orang yang lebih buruk dari dia? Gitu ya. Apakah iya dia memang selalu lebih buruk dari orang lain? Ya, di asumsi-asumsi positifnya untuk melihat kira-kira fakta-faktanya apa sih? Ya, fakta-fakta yang memang bisa mengcounter keyakinan dia tersebut. Dan itu bisa dilakukan tentunya tidak dalam satu sesi. Jadi sebagai praktisi harus bersabar. Ya. Kitanya juga sadar nggak kalau dalam proses perubahan itu nggak bisa dalam satu kali pertemuan. Harus bertahap. Sama seperti ngajarin anak kecil untuk bisa belajar nulis, belajar baca, kan nggak bisa dalam satu hari. Karena memang di struktur di dalam kognisinya, di struktur memorinya, di struktur bagaimana norma-normanya supaya dia bisa menerapkan hal tersebut. Begitu juga di dalam konseling, ya, di dalam praktisi. Strateginya bagaimana gitu ya, perilaku yang untuk mengatasi keyakinan tersebut. Ya, ini. Lalu ini adalah kok nggak nongol sih. Nah, situasi yang bermasalah. Ya, jadi ini bisa ngambil contoh, biasanya situasi-situasi seperti apa sih yang sering muncul gitu ya, yang akhirnya ada pikiran-pikiran otomatis tadi. Ini bisa ditanyakan sama klien. Misalnya situasi yang jadi pemicu, ini contoh, saya pernah bikin juga dulu. Misalnya situasinya dia ada undangan untuk ke ulang tahun temennya, tapi undangannya di bar. Ya. Atau misalnya di tempat pekerjaannya si supervisornya ngembaliin kerjaannya dia, itu ya dilempar misalnya. Atau istrinya atau suaminya terlalu sibuk nggak ngabisin waktu yang cukup, menurut dia bermasalah. Misalnya kita ambil contoh undangan ulang tahun di bar ya, atau di klub. Nah, automatic thoughts-nya apa? Yang muncul di pikiran dia pertama kali apa? Saya perlu ada di sana nggak ya? Saya perlu datang nggak ya? Mungkin itu pikiran pertama. Lalu maknanya apa dari automatic thoughts-nya? Kalau dia nggak datang seperti apa gitu ya? Apakah dia nanti akan dibenci sama orang atau tidak gitu, atau dia dihindari? Terus apa yang emosi ini sampai masuk ke pikiran dulu ya. Contoh lain misalnya yang pekerjaan tadi. Pekerjaannya dikembalikan sama bosnya, automatic thoughts-nya, wah bos gue benci sama gue nih. Terus maknanya buat dia, kalau dia ngembaliin kerjaan saya, berarti kerjaan saya nggak bagus. Ya, itu maknanya. Sehingga dia nanti di slide berikutnya ada emosi ya. Ini kok bolak-balik terus, kenapa ya? Nah ini, emosi. Emosinya apa? Jadi marah, atau dia merasa putus asa. Lalu perilakunya apa dari emosi? Akhirnya dia mulai lebih banyak ngabisin waktu di bar, mulai sering minum, gitu ya. Itu salah satu contoh-contoh dalam menerapkan konseptualisasi kasus. Nah, mengenai perangkat-perangkat dan keterampilan-keterampilan lain yang sudah saya singgung, coping skill, problem solving, restrukturisasi, itu bisa diakses di website. Tinggal ketik di Google aja. Thought records, itu juga bisa diakses di website. Thought records itu seperti ini. Sayangnya dalam bahasa Inggris belum banyak. Ya, atau kalau enggak yang tools-tools psikologi itu websitenya banyak, itu bisa diakses sebetulnya ya. Mau pakai yang mana gitu. Tapi intinya gini kuncinya.
Jadi si klien akan kita ajarkan beberapa keterampilan untuk bisa mengcounter si automatic thoughts-nya itu dan sampai ke core belief-nya tadi, sehingga perilaku ini akan berubah. Harapannya seperti itu. Nah, konteksnya kalau di dalam nafsa, kan pada umumnya kita melihat ada pertanyaan. Bagaimana jika pertemuan ke-8 setelah dites urin kembali positif? Pertanyaan bagus. Bagaimana kalau positif? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh jawab loh. Nggak terlalu banyak, cuma 61. Kalau kembali positif, pada prinsipnya begini. Kita menangani kasus gangguan penggunaan zat. Ya. Apalagi adiksi juga sudah dinyatakan kalau menurut UTC sebagai chronic relapsing disease atau penyakit kronis yang kambuhan. Ya tidak bagaimana-bagaimana sebenarnya. Ya. Kalau kembali positif, betul. Rian tanya pemicunya apa yang bikin kamu akhirnya pakai lagi, gitu ya. Kalau CBT seperti itu, apa yang memicu? Kamu mengatasinya seperti apa? Sehingga kamu akhirnya pakai. Nanti dibahas kira-kira untuk kedepannya. Kalau ada kayak gitu, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu nggak pakai? Itu ya. Beda kalau MI kan langsung ditanya kira-kira apa yang kamu butuhkan, udah langsung situ. Kalau MI nggak gali-gali ke belakang kalau motivational interviewing. Tapi kalau CBT ada galinya. Ya, apa yang kita tanyakan nggak apa-apa. Ingat bahwa ini adalah proses perubahan. Apapun itu, mau konteksnya dengan nafsa ataupun bukan, perubahan itu sulit. Kita ngomongin diet aja. Kita ngomongin pola hidup aja. Kebanyakan gampang ngomongnya, tapi yang berhasil melaksanakan itu berapa persen? Sangat sedikit, lebih banyak yang relapse. Jadi sebagai praktisi di bidang adiksi, seharusnya tidak kaget kalau ada orang pakai lagi, dan belum tentu juga tahapnya relapse ya. Mungkin baru slip. Bagus kalau baru slip bisa kita intervensi lebih cepat gitu ya, sebelum tenggelam, yang prosesnya nanti akan lebih berat. Jadi sebagai praktisi jangan khawatir kalau ada relapse atau ada balik pakai atau ada slip. Justru disitulah peran Anda untuk bisa membantu si klien. Disitulah saat si klien sangat membutuhkan. Seharusnya. Tapi menariknya fenomena yang saya lihat di dalam dunia rehab ini, kok klien-kliennya justru malah malu dan takut ketemu konselornya kalau pakai lagi. Ya. Kalau di rumah sakit tuh dokter ya, misalnya dokter yang ngatasin apa misalnya, ini punya kliennya kolesterol nih, dikasih obat. Kalau kolesterol kambuh lagi ya datang lagi kliennya, si pasiennya gitu ya, nggak takut, nggak malu. Kenapa kalau yang pecandu ini pada malu dan pada takut? Berarti ada hubungan terapeutik yang perlu diupayakan lagi supaya si klien merasa nyaman. Toh dia relapse lagi atau enggak kan hidupnya dia. Tugas kita kan di sini hanya sebagai membantu dia supaya bisa mencapai tujuan yang dia mau. Nah, seringkali yang menjadi hambatan adalah apa? Karena kita menjawabnya kepada orang tuanya. Orang tuanya pesen, tolong ya mobilnya dicat merah, bannya ditinggiin, peleknya diganti begini begitu. Jadi begitu keluar kalau nggak sesuai nanti diomelin. Jadi kita kayak terima pesanan gitu ya. Bukan melihat, bisa nggak kita gitu sama dokter, dok tolong ya anak saya atau istri saya atau suami saya dikasih obat ini begini mana bisa. Nah kayaknya paradigma rehab juga perlu pelan-pelan mulai diajarkan sama pihak keluarga bahwa relapse itu sangat besar kemungkinannya, persentasenya sangat tinggi. Apapun metodenya, siapapun konselornya, relapse itu tinggi.
Jadi dia harus bisa antisipasi itu. Karena masyarakat awam berpikir cukup dengan dikasih edukasi orang akan berhenti. Cukup dikasih tahu baik buruk saja, maka orang akan memilih yang baik. Kan nggak gitu. Rokok aja orang tahu bahwa itu buruk, orang masih pada ngerokok. Ya kan? Naik motor nggak pakai helm, orang tahu itu bahaya, orang masih tetap nggak pakai helm gitu. Jadi nggak cukup pengetahuan baik dan buruk. Nggak cukup ngasih tahu aturan. Disitulah peran praktisi, konselor membantu orang mengubah dari pola pikirnya, perilakunya, bertahap. Karena itu kan sudah sekian tahun, apalagi dia kecanduannya udah bertahun-tahun ya. Nggak mungkin langsung tinggal dibalikin gitu aja. Harus dibantu supaya nggak patah gitu ya. Kayak kalau saya boleh kali kasih ilustrasi sebelum saya kembalikan ke panitia nih, tukang apa yang kalau tulang patah itu yang tradisional tuh. Cimande. Ya, itu namanya apa sih itu? Tukang urut ya, urut tulang. Jadi waktu saya mengantar salah satu dulu pernah jadi klien gitu ya, ke sana, dia mintanya ke sana, dia nggak mau ke dokter, dia nggak mau ke rumah sakit. Sambil saya penasaran diapain sih, ternyata masuk akal. Cuman prosesnya ngilu ya. Jadi si tulangnya dihancurin, dilurusin supaya nanti terjadi pengapuran lagi gitu, ditarik lagi gitu, prosesnya pelan-pelan sampai akhirnya dia bisa jalan lagi sekarang tanpa harus pakai pen. Jadi si tulang itu dibiarkan, nanti dia akan tumbuh jaringan baru dan akhirnya nyambung lagi kayak gitu model. Jadi saya menggunakan ilustrasi itu 3 bulan loh prosesnya. Saya menggunakan ilustrasi itu, kalau pada saat perubahan buat klien pasti akan sakit, jerit-jerit, si klien tidak nyaman, kitanya juga harus sabar sampai akhirnya dia bisa. Nah, itulah tugas kita di situ. Peran yang bisa kita terapkan CBT di sana. Baik, saya berusaha sengebut-ngebutnya ini, Ken. Saya kembalikan ke Ken. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan kalau mau ada diskusi, pertanyaan. Ya, terima kasih Bro Sam, materinya keren banget. Silakan rekan-rekan Bapak Ibu yang masih mau bertanya tentang CBT, gimana sih CBT untuk dipraktekin di lembaganya, di instansinya Bapak Ibu sekalian. Silakan sebelum kita masuk ke sesi foto. Berarti CBT ini nggak bisa untuk semua orang tadi yang lo sampaikan ya, Bro Sam ya? Ya, nggak bisa. Belum tentu cocok semua orang dikasih ke CBT. Memang secara teorinya pun juga mengatakan demikian. Dari jurnal-jurnalnya juga menyatakan demikian, bahwa CBT nggak bisa diterapkan kepada orang-orang yang tidak bisa merespon kognisinya. Berarti termasuk orang-orang yang mungkin punya ada gangguan psikiater seperti itu ya, Bro ya? Salah satunya, tapi bukan hanya itu. Salah satunya. Gangguan psikiatri, gangguan gejala putus zat tadi ya, atau lagi di bawah pengaruh zat, atau orang yang pakai stimulan khususnya ya, kayak sabu itu kan banyak mental disruptive-nya ya. Proses berpikirnya itu berbeda. Nah, itu juga perlu diakses dulu. Masih bisa berinteraksi nggak? Masih bisa berproses nggak? Kalau bisa, CBT bisa masuk. Kalau nggak cocok, mungkin cari yang lain pendekatannya, terapi yang lain. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, masih ada yang mau ditanyakan? Mumpung Bro Sam lagi on fire juga nih, puasa-puasa ditodong. Nah, justru kalau ada kegiatan tuh nggak berasa, tahu nggak? Tahu-tahu udah jam 4 ya Bro ya. Kalau nggak ada kegiatan itu yang puyeng deh. Bawaannya tidur mulu. Gak apa-apa Bro, tidur ibadah. Iya. Makanya tidur mulu ya. Dari sahur ke buka tidur terus ya. Gimana teman-teman, apa sudah jelas atau mau boleh sedikit praktek Bro? Praktek apa? Ini agak harus spesifik. Kalau CBT itu ada pertanyaan tuh. Ayo. Oh iya, silakan.
Bro Ayub. Bro boleh jelasin sedikit lagi mengenai antecedents, belief dan konsekuensinya nggak? Oh, Di oke. kasus gitu, Bro. Oke, sebetulnya itu mirip kayak thought records ya. Saya ngambil referensinya. Oh, saya punya file ini kalau nggak salah. Sebentar ya. Ini udah saya terjemahin belum? Jadi sebenarnya ABCD itu lebih kepada tools yang dipakai sama si klien nanti ya. Buat dia bisa memonitor sendiri. Tujuannya kan supaya dia bisa memantau dan dia bisa mencoba. Nah, ini dia. Tools, publications. Ini sebetulnya dari, nggak tahu nih saya boleh share ini apa enggak ya. Toh ini nggak akan dipakai untuk ini ya. Ya kan? Apa bro? Jangan perbanyak yang bagian ini yang mau saya share. Jadi tadi ya attendance itu sebenarnya lebih kepada apa yang menjadi triggernya, ya, activating eventnya. Misalnya apa? Ya tadi kayak mau diambil contoh ada undangan, pergi ke bar, ada tadi tugas yang dikembaliin sama bos gitu ya. Nah itu sebagai activating eventnya atau attendance-nya tadi. Apa yang menyebabkan situasi itu terprovokasi. Lalu B-nya, beliefs-nya, apa yang muncul di apa yang dia yakini di sana, perilakunya dia. Apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda pikir, ya bukan lakukan sih di sini. Apa yang Anda pikirkan atau apa yang Anda yakini pada saat si trigger itu muncul. Lalu konsekuensinya adalah apa yang Anda rasakan, ya, terus apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda lakukan. Jadi itu konsekuensinya. Jadi kembali ke attendance, apa yang kejadian sebelumnya, lalu apa yang Anda pikirkan, ya, apa yang Anda yakinkan, lalu apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda lakukan. Ya, di sini trigger itu adalah pikiran, perasaan, atau sebuah event, sebuah situasi yang bisa mendorong Anda atau membawa Anda ke penggunaan kembali. Ya, atau justru membuat perilaku-perilaku tertentu Anda akan muncul di sana. Misalnya kenapa kalau saya jadi tantrum, misalnya jadi marah, karena ada situasi-situasi tertentu. Ya, apa yang muncul di pikiran setelah pemicunya hadir. Trigger ini bisa ada di masa lalu, bisa di saat sekarang, atau justru bisa di masa yang belum datang. Kalau yang masa lalu artinya ya yang sudah pernah terjadi tapi belum tuntas. Sampai sekarang tuh masih terus menghantui. Ya, kematian seseorang, event-event traumatis gitu ya, yang masih sakit. Kalau trigger yang saat ini, yang terjadi saat ini tentunya, misalnya berantem sama pasangan atau sama atasan gitu ya, itu contohnya. Kalau yang masa depan, ya, sesuatu yang membuat Anda tertekan, sesuatu misalnya mau ada event sosial, mau ketemu reunian kah, jadi stres gitu ya, karena atau mau ketemu sama orang-orang yang bakal ada mantan di situ, apa maksudnya teman-teman yang sama-sama menggunakan dulu di sana gitu ya, sehingga itu bisa menjadi trigger. Tapi kalau berkaitan sama pertanyaannya Ayub tadi yang tentang attendance, behavior, itu sebetulnya mirip, karena itu yang mau dilihat adalah fungsi analisa fungsional. Sebetulnya itu masuk ke analisa fungsional. Ada apa sih, kejadian apa, terus behaviornya apa yang kamu lakukan, terus konsekuensinya apa, gitu ya. Konsekuensi jangka pendek, konsekuensi jangka panjang. Ya, apakah ini sebagai hasil dari berapa lama gitu, 1 detik setelah ada kejadian langsung gitu ya, atau 1 jam setelah itu konsekuensinya kamu rasakan gitu. Tapi kalau yang
Kalau agak panjang konsekuensinya biasanya kayak ditangkap polisi kan agak panjang ya konsekuensinya itu. Atau misalnya diceraiin, ya, itu agak panjang konsekuensinya. Tapi kalau yang pendek itu situasinya apa? Nah, analisa fungsional sederhananya sebenarnya seperti itu. Functional assessment sebenarnya. Assessment. Dia bertindak tertentu, ada kejadian apa. Itu terus yang direkam. Contohnya, konkretnya begini. Klien saya yang pakai sabu setiap hari, terus dia ditangani dan akhirnya dia bisa cuman dalam 3 bulan itu cuma 3 kali, artinya sebulan sekali dia pakai. Nah, yang saya berikan tugas konkretnya adalah saya meminta dia untuk membuat jadwal. Jadi di kalender gitu ya, saya minta dia buat kalender dan saya minta untuk menggambar, ada warna boleh bulat, boleh lingkaran, boleh segitiga, hijau, merah, kuning. Hijau, kuning, merah. Kalau hijau artinya tidak ada dorongan untuk pakai. Kuning ada, tapi tidak terlalu kuat. Merah itu sangat kuat. Ya. Jadi kuning itu masih bisa dihandle, tapi nggak sampai kejadian pakai. Ya. Nah, dari gambaran itu, biasanya di dalam tugas-tugas yang kalau dibahas di dalam pertemuan berikutnya, saya akan menanyakan pada saat ada dorongan itu muncul, misalnya warna kuning yang saya perhatikan, atau warna merah, pertama apa yang kamu lakukan setelah itu? Ya pengen tahu dia pakai lagi atau enggak, bagaimana cara dia mengatasi. Tapi yang saya tanyakan, ada kejadian apa sebelumnya? Itu jam berapa trigger itu dirasain? Naik, eskalasi, atau tiba-tiba langsung kencang? Kan saya mau ngelihat polanya kan? Dilihat dulu. Nah, pada saat dia bilang, oh iya saya habis berantem sama ibu saya. Sehingga dia mempunyai dorongan yang untuk makainya makin kencang. Jadi udah ketemu tuh triggernya satu. Padahal ibunya bukan teman makainya kan. Tapi itu menjadi faktor orang yang menjadi faktor pemicunya dia. Ya, itu yang bisa dilihat dengan jadwal tadi. Cukup dengan kalender, apalagi kalau sekarang klien udah pada pegang handphone gitu ya, atau kalau nggak pakai buku-buku kayak begini, yang ada tanggalnya, kan ada kotak-kotak gitu, cuman ditandain aja. Kalau misalnya nggak ada tinta tadi ya pakai simbol. Misalnya kalau lingkaran itu masih bisa diatasi, segitiga itu agak berat ya, yang warna kuning tadi mewakili, terus kalau yang merah misalnya X, kan itu juga bisa kalau keterbatasan. Jadi be kreatif aja di sana. Nanti kita tanya kita bisa ngeliat frekuensinya tuh dalam seminggu itu. Hari ini muncul berapa kali? Selasa muncul berapa kali? Rabu muncul berapa kali? Jam berapa aja biasa muncul? Kelihatan tuh polanya. Di jam-jam itu kegiatan kamu biasanya ngapain? Nah, biasanya pas lagi nggak ada orang, pas dia lagi nggak kerja, pas keluarga lain nggak ada, cuman dia mak-maknya, dan terjadilah konflik di situ, maka disitulah triggernya muncul. Sehingga nanti untuk mengcounternya, kira-kira apa yang bisa dilakukan di jam-jam itu supaya tidak muncul konflik. Itu coping skill-nya. Tapi kalau problem solving-nya, ya diajak ngobrol maknya, mungkin perlu diajak ke psikolog gitu untuk ada resolusi komunikasi di dalam keluarga, ya itu udah problem solving. Kalau keluarganya mau. Karena kan masalahnya belum tentu keluarganya mau juga ya. Kita nggak bisa paksa di situ. Kadang keluarganya tidak merasa punya masalah. Nah, akhirnya kalau dalam situasi seperti itu, kita hanya bisa menguatkan kliennya untuk bisa mengatasi situasi-situasi yang ada di dalam keluarganya. Nah, jadi kurang lebih itu, kalau dalam attendance dan behavior consequence ya kita tanyakan sesimpel, kan dia sempat pakai juga, terus apa yang muncul di pikiran kamu setelah pakai. Ya kalau short term consequence-nya, konsekuensi jangka pendeknya ya saya langsung jadi tenang. Jadi enak gitu perasaan saya. Oke, 1 menit sampai 1 jam. Setelah itu, apa yang muncul di pikiran kamu? Sayang ya, saya udah berhenti sebulan, terus saya pakai lagi. Dia bilang. Terus apa yang kamu rasain? Saya nyesal sih sebenarnya. Nah itu kan sebetulnya fakta-fakta yang mau kita counter gitu. Hal-hal positif yang muncul dari dia kita hadirkan kembali. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ke depan kalau hal ini muncul lagi.
atau menghindari hal ini muncul apa saja yang bisa dilakukan. Ya, jadi memang tahap perubahan itu kan bukan apa ya, karena yang berubah itu bukan kita ya, yang berubah itu kan klien. Jadi harus menggunakan sumber-sumber yang ada dari klien. Kita coba bantu untuk bentuk dengan si klien, dan si klien yang akan meneruskan kan. Tapi kalau kita yang tekukan, kita yang ubah, terus kita tinggalin, kliennya mentah lagi gitu nanti. Ya, udah ada Ustadz nyalain kamera. Oke, ini ada pertanyaan. Jadi kalau menentukan treatment CBT atau bukan dilihat dari hasil asesmennya. Ya betul, dari hasil asesmen untuk menentukan CBT. Bukan dari screen. Ya kalau screeningnya cukup komprehensif dan cukup berpengalaman juga sebetulnya udah kelihatan dari screening. Tapi pastikan dia tidak di bawah pengaruh zat atau lagi dalam gejala putus zat. Dari pemaparan teori CBT, saya menyimpulkan bahwa banyak nilai positifnya ya atau kebaikannya. Kalau saya mau bertanya apakah dampak negatif buat penggunaan CBT untuk GPZ, untuk konselor maupun kliennya. Dampak negatif. Dampak negatif buat penggunaan CBT. Ya tadi, kalau misalnya si kliennya ternyata tidak sesuai gitu ya untuk kategori klien yang dengan penggunaan terapi CBT, maka itu akan menjadi dampak negatif. Artinya apa? Buang-buang waktu, akan timbul resisten juga dari kliennya, atau mungkin dari pihak keluarganya, konselornya menjadi tidak profesional gitu ya, ada sesuatu yang tidak cocok tapi dicoba diterapkan di situ. Ya kalau tidak tepat gitu ya untuk melakukan screening kliennya ya akan kurang lebih seperti itu dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya seperti MI yang bisa kontraproduktif, kalau MI kan jelas ya, pada saat orang udah ada di tahapan pemeliharaan ya nggak usah pakai MI lagi, nggak usah dimotivasi lagi. Ya. Malah nanti jadi kontraproduktif, malah dia jadi bisa kehilangan motivasi. Hanya di saat prakontemplasi dan kontemplasi sampai ke aksi itu ya. Itu. Tapi begitu pemeliharaan udah nggak perlu dimotivasi lagi. Tapi kalau CBT dengan persamaan kayak tadi gitu ya, ada kontraproduktifnya nggak dalam CBT? Selama ini sih saya kalau dilakukannya dengan tepat tidak ada ya. Ya, selama ini sih tidak ada, makanya membangun hubungannya harus tepat, membangun rapornya harus tepat. Yang sering saya temui adalah klien-klien yang udah pernah, ya istilahnya kartu rehabnya udah platinum gitu ya, udah keliling-keliling seluruh provinsi Indonesia, rehabnya udah bisa masuk mana aja, dan dia begitu datang dia ngajarin kita, oh gue udah tahu CBT, gue udah begini. Ini dapat dari mana gitu? Kenapa pemahamannya seperti ini? Kenapa nggak ada kejadian apa gitu ya? Nah itu mungkin dampaknya ya kalau tidak diterapkan dengan tepat. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi CBT-nya karena anak itu udah resisten. Mungkin yang dia tahu tentang CBT udah beberapa kali sih ya dia ke tempat rehab tuh. Kalau platinum tuh kan artinya udah lebih dari 10 kali tuh keluar masuk ke rehab. Jadi dia lebih pintar gitu untuk saya udah tahu ini, udah tahu ini. Ya udah kalau udah tahu kan nggak butuh rehab ya, sendiri aja. Lebih ke sana. Iya. Siap. Yeah. Oke, Itu bro. kepala berat ya si Saing, sampai nenggak-nenggak. Itu kenapa tuh kepala berat ya? Jam-jam rawan juga kayaknya, bro. Enggak, itu mata tua biasa. Oh, mata tua. Kalau nggak nenggak nggak kelihatan, nggak nampak tulisannya. Salah sih lo masuk kelas ini, makanya gue jadiin tumbal. Iya, bro. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan pertanyaannya. Bro Sam, terima kasih juga atas waktunya. Ini sudah hampir 4:30. Jadi kita sudahi dengan sesi foto, karena ini kalau nggak kita sudahi kayaknya berkepanjangan sampai tarawih nih. Soalnya CBT banyak yang harus
bahas dan menarik gitu kan. Sekalian tarawih online aja ya. Ada imamnya nih. Ada tuh Pegawai imam itu. pemulihan. Megang-megang dagu. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau tadi molor sesinya karena ada kendala. Mohon maaf. Boleh dinyalakan kameranya buat yang bisa ajang apa-apa. Kita sesi foto dulu. Bro Dimas, boleh tolong difoto? Ya, sambil menunggu, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bang. Sama. Terima kasih Abang. Bang Saeng. Mulai. Agak gemuk Ayo buka kan? bersama lah. Belum, Bos. Masih di Indonesia waktunya belum. Dimas, sudah Dimas? Udah. Hitung dulu dong. Belum Oh, iya. hitung. Hitung dong. 1, 2. Halo, sebentar. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. Oke, udah semua ya, Dim? Udah. Ketiga slide. Jazakallah Sam ilmunya ya. Thank you Ken semuanya. Ya, sama-sama. Nanti Sama-sama. materinya akan dibagikan di grup ya. Terima kasih juga. Ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semua. Selamat Thank you. menjalankan ibadah puasa lagi. Terima kasih, Bro Sam. Sama-sama. Nah. Mana, Ing? Itu siapa tuh? Lagi di mana, Ing? Di Kalibata. Woi. Maklum. Rehab di sini kan, jadi Masih. harus kontrol lah ya. Masih coy. Rehab dikontrol. Yang itu Kan kan ada. dikontrol tuh, yang satu lagi. Oh itu, kamu kan anak kesayangannya. Enggak. Saya kasihan sama yang di sana. Iya, Iya, iya. itu tadi kontrol aja.